Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banyak peserta didik dan orang tua yang keberatan dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19, termasuk dari kalangan guru yang harus ekstra menyesuaikan pola pengajaran. Lantas bagaimana evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim. Selamat malam, Pak Satriwan. Selamat malam, Mbak Zilvia. Pak Satriwan, sudah 4 bulan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Apa saja evaluasi FSGI terkait pelaksanaan PJJ sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama, kita sudah memasuki tahapan atau fase kedua ya untuk PJJ. 3 bulan sebelum tahun ajaran baru, kemudian sekarang setelah tahun ajaran baru. Persoalannya rata-rata masih sama, Mbak. Yang pertama misalnya saya mengambil dari barat dulu ya, nanti saya akan barat, tengah, sama timur nanti. Di Aceh itu, di Aceh Selatan misalnya, kawan-kawan kami guru di sana itu, mereka juga tidak bisa belajar secara online ya, karena tidak ada gawai, banyak siswa yang tidak memiliki gawai, kemudian jaringan internet tidak ada. Ini di daerah Kabupaten Aceh Selatan misalnya. Jarak rumah siswa dengan guru pun jauh ya, sampai 10 km gitu misalnya. Kemudian persoalan infrastruktur gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kami di Bengkulu, ini laporan juga terbaru tadi dari Serikat Guru Bengkulu, Pak Sohadi dan kawan-kawan. Persoalannya sama, siswa banyak tidak punya gawai. Kemudian terkait relaksasi dana BOS yang sudah keluar Permendikbudnya beberapa waktu lalu dari Mas Menteri, di dalam relaksasi dana BOS itu kan dana BOS bisa direalokasikan untuk membantu guru siswa membeli kuota. Ternyata di SMA SMK di Kota Bengkulu ya, itu belum terjadi ya, itu informasi yang kami dapatkan. Termasuk di Kota Bengkulu sendiri yang notabene kota, masalah internet, jaringan internet itu masih kurang bagus gitu loh. Yeah. Jadi persoalan internet juga itu di kota loh padahal ya. Kalau di Kabupaten Aceh Selatan tadi mungkin itu kabupaten. Kemudian saya lanjut ke Kalimantan, laporan kawan-kawan kami di Kalimantan, di Kutai, kemudian di Berau hampir sama juga. Guru-guru juga terkendala persoalan internet gitu ya. Kemudian gawai, siswa tidak memiliki gawai. Nah, yang menarik, saya lupa tadi di di daerah Bintan, Kepulauan Riau itu, kawan-kawan kami yang mengajar di sekolah luar biasa, Mbak Zilvia, SLB ya, SDLB, SMPLB, SMALB. Ternyata mereka juga tidak bisa, anak-anak SLB ini, anak-anak kita ini kan berkebutuhan khusus, mereka disabilitas, harus ada pendampingan orang tua. Ternyata orang tua juga sibuk bekerja ke ladang atau kegiatan lainnya, sehingga guru relatif susah gitu untuk menghubungi orang tua. Nah, adapun jarak antara rumah guru dengan rumah siswa SLB di Bintan ini, itu sampai 30 kilometer, Mbak. Jadi ada biaya yang jauh ekstra sekali. Dikeluarkan gitu kan, jauh sekali. Nah, di sisi lain mereka sekarang guru-guru ini pengeluarannya juga bertambah pasti gitu ya. Relaksasi dana BOS ternyata tidak semudah yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kemudian di NTT, kawan-kawan kami, Pak Frit dan kawan-kawan juga melaporkan, misalnya mereka melakukan guru kunjung ke rumah siswa. Ketika guru berkunjung ke rumah siswa ingin mengajar, apa yang terjadi? Anak-anak kita sedang ikut membantu ayah ibunya ke ladang. Nah, jadi ini tidak efektif juga. Kenapa guru kunjung ke rumah yang dipakai oleh kawan-kawan kami di ND? Ya karena tadi anak-anak tidak memiliki gawai, ya kan? Sehingga guru harus ke rumah. Tetapi ketika ke rumah, anak-anak kita ini sedang ikut orang tuanya ke ladang. Itu potret di ND misalnya. Nah, kemudian yang dekat-dekat saja, apakah di Jakarta atau Jabodetabek tidak ada? Ternyata fakta anak tidak memiliki gawai di Jabodetabek juga banyak, Mbak. Baik itu sekolah umum maupun madrasah. Begitu, Mbak Zilvia, sementara. Oke, cukup banyak ya Pak persoalannya yang membuat kita prihatin mendengarnya, karena ini menyangkut soal pendidikan anak-anak kita, dari mulai tidak punya gawai atau tidak punya kuota internet, sampai persoalan relaksasi dana BOS dan juga persoalan jarak antara guru ke rumah dan tugas-tugas
anak, orang tua akan sulit dilakukan ketika pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, bagaimana FSGI, Pak Satriwan, melihat kinerja Kemendikbud selama masa PJJ ini? Apa sebetulnya kekurangan dan apa yang harus segera diperbaiki supaya persoalan ini tidak berlarut-larut di lapangan? Boleh kita bahas nanti, Pak Satriwan. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, belajar secara daring tak semudah yang dibayangkan. Sejumlah pelajar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat harus ke perbukitan untuk mendapatkan sinyal. Sejumlah siswa di daerah terpencil terpaksa mencari sinyal internet hingga ke perbukitan di daerah Sungai Guntuang, Pasiar Laweh, Kabupaten Agam. Para siswa sudah datang sejak pagi hari dengan membawa buku dan gawai untuk melakukan aktivitas belajar. Rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari karena di rumah mereka belum terjangkau jaringan internet. Pemerintah setempat sudah mengupayakan kepada pemerintah kabupaten agar menyediakan jaringan internet, namun hingga kini belum direalisasikan. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim. Pak Satriwan, kita lanjutkan kembali. Sebetulnya kan persoalan anak tidak punya gawai, kesulitan sinyal, tidak punya kuota internet itu bukan persoalan yang baru muncul. Sementara PJJ ini sudah berjalan selama 4 bulan. Apa letak kesalahan atau persoalannya, Pak? Kenapa ini tidak bisa diselesaikan? Ya, saya pikir ini karena koordinasi yang tidak bagus ya. Ini kan harus lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kemdikbud pasti ya leading sektor, kemudian Kementerian BUMN, karena kita bisa memanfaatkan CSR BUMN dan seterusnya. Kemudian Kemenkominfo juga penting, sama Pemda-Pemda, ada 514 kota kabupaten, 34 provinsi. Jadi mestinya Kemdikbud dan Pemda sudah memetakan berapa puluh ribu anak yang tidak memiliki gawai, berapa guru honorer yang memiliki pengeluarannya ekstra, termasuk guru-guru tetap gitu. Kemudian yang kedua, ini kan mestinya selesai di 3 bulan yang lalu. Justru di tengah persoalan PJJ, anak-anak kita yang miris, guru-guru kita yang berjuang seperti tadi melayani anak-anak, ternyata muncul POP ya, program organisasi penggerak gitu, yang dananya sangat ini banget ya Allah, gede banget gitu. Saya juga sedih gitu ya. Kenapa tidak itu dialokasikan untuk anak-anak kita yang PJJ gitu loh, yang tidak punya gawai, kemudian guru-gurunya yang terus berjuang melayani kawan-kawan kami di Konawe Selatan, kemudian di Bima. Di Bima itu menarik Ketua Serikat Guru di sana, Bang Eka dan kawan-kawan mengajar ke rumah sambil membagikan sembako gitu, karena orang tuanya 99% tidak mampu, Mbak Zilvia, itu di Bima. Nah, saya pikir altruisme seperti ini harus ditiru juga oleh negara gitu, dalam hal ini kementerian. Jadi kami meminta dana POP program organisasi penggerak yang hampir 600 miliar itu realokasikan saja untuk membantu anak-anak kita yang tidak bisa PJJ, daring maupun luring, kemudian guru-guru, khususnya guru-guru honorer gitu kan, yang mereka pengeluaran guru sekarang ekstra Mbak gitu kan, karena kita harus membeli kuota juga, kemudian ya kuota internet yang biasanya 50.000, 100.000 mungkin cukup sebulan. Nah sekarang itu berlebih gitu kan, begitu juga orang tua, karena sekolah-sekolah swasta sekarang juga mengalami kegoncangan ya secara finansial gitu, karena orang tua tidak bayar full lagi SPP misalnya gitu Mbak. Oke, jadi sebetulnya ada dana, FSGI melihat ada dana dari POP yang jumlahnya hampir 600 miliar, itu seharusnya bisa diprioritaskan untuk PJJ ini. Jadi Anda melihat POP ini sebetulnya belum urgent ya, yang lebih urgent adalah PJJ. Ya saat ini karena kita darurat selama pandemi,
ya yang mesti diprioritaskan adalah bagaimana anak-anak kita terlayani gitu kan. Mereka menikmati internet, mereka memiliki gawai gitu. Kemudian guru-gurunya, adapun guru kunjung ke rumah, seperti tadi di Bintan itu 30 km, Mbak. Berarti kan ongkos pulang pergi kan begitu. Di Aceh Selatan juga kawan kami mengatakan rumahnya berjauhan, transportasi juga sulit, ya mereka mengeluarkan dana ekstra gitu. Sehingga ya mereka mengeluarkan dari kantong pribadi. Karena relaksasi dana bos tidak semudah yang disampaikan oleh Mas Menteri. Masih banyak kepala-kepala sekolah kita yang masih takut mengeluarkan dana bos, dan itu pun kecil sebenarnya. Ya hanya 100.000 per bulan gitu. 150.000 paling besar. Itu pun ya itu ribet lah birokrasinya gitu loh, Mbak. Kenapa Pak kepala sekolah takut mengeluarkan dana bos untuk PJJ? Ya kita lihat kemarin juga ada persoalan kan di Riau ketika ada 64 kepala sekolah yang mengundurkan diri kan karena persoalan ada tekanan birokrasi, kemudian ada dugaan tekanan dari lembaga-lembaga tertentu dalam konteks pencairan dana bos gitu. Jadi ini yang perlu diingatkan lagi, kemudian sudah harus turun ke lapangan gitu, Mas Menteri. Tengoklah sekolah-sekolah atau anak-anak kita yang di daerah-daerah gitu yang tidak punya gawai. Tipologinya 3, Mbak. Punya gawai tetapi tidak ada punya gawai tapi internetnya empot-empotan, susah sinyal. Kemudian yang kedua adalah mereka ada sinyal bagus tetapi nggak punya gawai, itu di Jabodetabek. Ya. Kemudian yang ketiga tidak punya gawai dan tidak ada sinyal internet di daerahnya. Maka kami meminta Kemenkominfo menambah hotspot. Nah, di sini kan leading sektornya adalah Kementerian Pendidikan gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan balai desa sebagai tempat pembelajaran, Mbak, yang sudah ada komputer, laptop. Seperti laporan di Bengkulu tadi, mereka di sekolahnya tidak memadai infrastruktur komputer dan laptop, Mbak. Iya. Oke. Sebegitu kompleks persoalannya, Pak Satriwan, ada sempat wacana untuk mempermanenkan sistem pembelajaran jarak jauh ini meskipun pandemi sudah selesai. Kalau mengacu pada apa yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi selama PJJ ini, apakah Anda optimis ini bisa dipermanenkan ke depannya? Ya, yang saya pahami memang dari pernyataan Mas Menteri, mempermanenkan itu bukan berarti mempermanenkan PJJ online ya atau daring gitu. Tetapi bahwa kebutuhan terhadap perangkat digital adalah sebuah keniscayaan di masa depan gitu kan. Sehingga metode hibrida atau kombinasi gitu, kalau di perguruan tinggi disebut sekarang blended learning itu menjadi sebuah alternatif pendidikan nanti. Misalnya selama 5 hari atau 6 hari kita sekolah, 4 hari mungkin kita tatap muka, 2 hari tatap maya. Tentu harus ditopang oleh perangkat infrastruktur. Nah, ini 46.000 sekolah di Indonesia menurut data Kemenko PMK yang tidak memiliki akses terhadap internet dan terhadap listrik, Mbak. Nah, 46.000 ini mestinya kan sudah berkurang kan? Nah, ini kan itu yang belum kami lihat gitu, ada perbaikan yang signifikan. Persoalan PJJ ketika awal-awal PJJ di bulan Maret April dengan sekarang di bulan Juli akhir masih sama, Mbak. Artinya belum ada progres yang signifikan yang kita rasakan gitu. Iya, kita menunggu sekali ini tindakan konkret lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran jarak jauh ini agar tidak semakin berdampak kepada anak-anak Indonesia. Betul, dana POP tadi dialihfungsikan atau direalokasikan untuk anak-anak kita untuk sekolah, menambah jaringan internet, membelikan gawai dan seterusnya, Mbak. Lebih baik untuk membantu PJJ itu. Oke, terima kasih atas pandangan Anda, Bapak Satriwan Salim, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia telah bergabung bersama kami.